Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina Herawati Puna dengan NIM C1N021011 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi yang pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI. Yang kedua, panitia itu direncanakannya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang ketiga, direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia akan merdeka. Sehari setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Regimen dipanggil oleh Jenderal Terauchi yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tersebut membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang. Kemudian, Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom atom lagi di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang meluluhlantahkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin melemah. Seiring dengan lemahnya kekuatan Jepang, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu termasuk Indonesia. Maka terjadilah kekosongan kekuasaan untuk sementara. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. Maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.